Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para alim, para ulama, para asatidzah yang kami hormati, pengurus masjid yang kami hormati, adik-adik remaja yang berkhidmah untuk mempersiapkan papan tulis, meja dan yang lain-lain. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini di tanggal 21 bulan Syawal kita berjumpa dalam kondisi yang baik, sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan bersama kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kaji akhlak-akhlak beliau, yang kita kaji tentang perilaku-perilaku beliau yang termaktub di dalam kitab kita, kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjutkan materi, saya lihat banyak wajah-wajah baru, jadi kita akan mengulang sedikit ya. Ini pembahasannya nanti itu sudah masuk kepada melanjutkan pertemuan yang sebelum Ramadan kemarin tentang bayanu ma'rifatin nafsi, untuk melihat ke dalam diri kita atau istilahnya inner journey-nya. Nah, sebelum itu ada disiplin keilmuan untuk sampai kepada bab ini. Di pertama kita mengingat dulu ya, mengingat tentang syarat dalam belajar, syarat untuk belajar, untuk berhasil dalam belajar. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bi bayanin. Sayyidina Ali menyampaikan itu. Jadi syarat belajar itu untuk sukses harus ada 6. Kurang salah satu itu secara otomatis ilmunya tidak maksimal. Zukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadzin wa tulu zamanin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harus ada semuanya. Ya, kalau belum ada Ustadz, pelan-pelan saja. Yang pertama adalah zukain. Dikatakan zuka itu adalah artinya kecerdasan. Dalam makna secara spesifik itu adalah sehat akal. Nanti kalau dibilang cerdas, IQ saya tidak sampai 80 Ustaz, ya tetap cerdas, yang penting akalnya dia sehat. Kalau kita mengingat ya, kalau kita melihat tentang masalah pendidikan inklusi, pendidikan yang mencampurkan antara pendidikan orang normal dan teman-teman kita yang tidak seberuntung kita, di antara mereka itu kan macam-macam. Ada yang memiliki sindrom-sindrom gangguan dalam pertumbuhannya, dalam perilakunya, bahkan dalam penalarannya. Tapi mereka tidak sampai kepada batasan majnun. Kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya majnun. Jannah, kita ulang-ulang, sering mengulang-ulang. Kata jannah, jim dan double nun itu maknanya tidak kelihatan. Idza jannal lailu. Jadi wujudnya abstrak. Idza janna, ketika menjadi gelap, al-lailu malam. Al-jinnu wal insu. Al-insu dia menjadi konkret, wal jinnu, jin itu berarti abstrak, makhluk yang abstrak. Ad-dunya, dunia itu kelihatan hakikat, artinya dunia kelihatan, materinya kelihatan. Wal jannatu, sedangkan surga masih abstrak. Tidak Ustadz, di dalam Al-Quran dikatakan surga itu mengalir airnya di bawahnya, kebun-kebun. Coba bayangkan bagaimana ada kebun di atasnya, airnya mengalir di bawahnya. Nah, coba bayangkan, berarti hidroponik Ustaz. Ada air di bawahnya, kemudian di atasnya ada tumbuhannya. Masa begitu?
Ya. Rasulullah memberikan batasan mala ain ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga, neraka, alam akhirat itu sifatnya 3. Yang pertama mala ainun ra'at, mata belum pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at, pendengaran kita ini ya hanya batasan-batasan yang ada saja, tapi belum benar-benar melihat akhirat tersebut. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Artinya benar-benar hati ini belum mampu untuk menggapai itu. Iya. Kalaupun bisa mukasyafah atau musyahadah, dia tidak bisa bercerita. Tentunya di situ. Ya. Kita pelan-pelan ya. Jadi syarat belajar yang pertama adalah sehat akalnya. Zukain wa hirsin. Hirsin itu ada namanya motivasi. Ya, motivasi, semangat. Kalau tidak ada semangatnya tidak bisa ketertarikan. Seumpama ustadznya sudah semangat, kemudian jamaahnya tidak semangat, tidak bisa, tidak masuk. Jamaahnya semangat, ustadznya tidak semangat, tidak bisa. Kalau di sekolah itu harus ada 3 ini yang semangat. Kalau di pondok, kalau ada adik santri mondok, berarti dia akan harus 3 yang semangat. Pondoknya semangat, orang tuanya semangat, santrinya semangat. Panen itu. Kalau pondoknya tidak semangat, orang tuanya semangat, santrinya semangat, orang panen. Pondoknya semangat, orang tuanya semangat, santrinya kabur-kaburan, tidak panen. Santrinya semangat, orang tuanya tidak semangat, pondoknya semangat, pincang. Nah, tahu? Bagaimana seseorang akan belajar dengan baik ketika orang tuanya tidak support? Pelan-pelan. Ya, kita ulang ya. Dukain wa hirsin wastibarin, sabar. Asy-Syafi'i coba menyampaikan di dalam diwannya, di dalam syairnya. Kita ingat-ingat ya. Man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzulal jahli tula hayatih. Barang siapa tidak merasakan 1 jam pedihnya belajar, tajarra'a dzulal jahli, dia akan merasa kehausan karena hinanya kebodohan, tula hayatih, sepanjang hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wasbir atau isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafratihi. Isbir, bersabarlah engkau, ala murril jafa, atas pahitnya, kerasnya, pahitnya, tegasnya, min muallimin, dari seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafratihi, karena sungguh larinya ilmu itu sebab kita meninggalkan guru atau sekolah. Ada sekolah yang disiplinnya luar biasa, ada seorang kiai atau ustadz yang disiplinnya luar biasa, terus kemudian kita kabur, nah ya ilmunya hilang. Dunia itu hanya 2, berpasang-pasangan, suami dan istri, murid dan guru, laki-laki dan perempuan. Yang satu diuji, yang satu menguji. Itu PR-nya apa? Dunia isinya berpasangan. Ada murid yang muji, ada guru yang menguji muridnya. Ada suami yang menguji istrinya, ada istri yang menguji suaminya. Karena Allah sudah bilang dalam Al-Quran, di antara anak-anak dan di antara istri kalian adalah ujian. Ya, pelan-pelan ya, sabar. Gurunya sabar, muridnya juga sabar. Masih panjang ini, makanya saya minta papan tulis nanti. Jadi kita flashback. Jangan-jangan karena habis dibombardir dengan kue lebaran rontok mie ini kemarin tuh. Jadi kita naikkan lagi. Wastibarin wa bulghatin, ada namanya biaya, pengorbanan. Jir basuki mawobio. Nah, itu kalau bahasa Jawa atau bahasa pendidikan begitu. Kalau bahasa Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-sekali tidak bisa mendapatkan apa yang kau inginkan kecuali ada pengorbanan. Mau masuk surga, ya ibadahnya yang baik, gitu. Mau istrinya cantik, ya bekerjanya agak rajin untuk beli make upnya, gitu.
Mau apa lagi? HP-nya bagus, ya bekerja keras, uangnya banyak, baru beli HP yang bagus. Sama dengan belajar. Kalau mau belajarnya berhasil, biayanya mahal. Investasi waktu, investasi uang, investasi kesempatan, investasi perasaan, macam-macam. Tapi ini harus ada. Biaya terutama, pengorbanan harus ada. Ya, katanya Ustadz, guru tidak boleh dibayar. Nanti kalau dibayar, ikhlasnya hilang. Ya, itu dalil untuk gurunya. Gurunya harus ikhlas. Nah terus muridnya bagaimana? Muridnya itu harus berkhidmah, mengerti kebutuhan gurunya. Itu. Nah itu namanya ada timbal balik di antara keduanya. Makanya Masya Allah kalau kita buka kitab Ta'limul Muta'alim, para pelajar kita itu kan sudah memiliki degradasi, mereka tidak memahami konsep-konsep keberhasilan dalam belajar. Pinter tapi kadang-kadang ya merusak dan sebagainya. Itu salah satunya ada konsep dalam Ta'limul Muta'alim, pun juga ada konsep dari Rasulullah. Konsep mahfudotnya adalah man khodama khudima. Barang siapa melayani ketika dia masih menjadi santri, khudima, saat dia menjadi guru, dia akan dilayani oleh santrinya. Kata Rasulullah, birru aba'akum ya birrukum abna'ukum. Kalau kamu baik kepada orang tuamu dan guru-gurumu, muridmu dan anak-anak cucumu akan baik kepadamu. Konsep. Bayangkan. Sudah. Pelan-pelan kita lanjutkan. Biaya pengorbanan. Pengorbanan salah satunya adalah khidmah, melayani. Ini dikatakan oleh Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'alim bahwa faman ikhtadama mu'alliman au muta'alliman ja'alallahu min naslihi ulama'an au ahli hikmatan. Kalau ada orang itu suka melayani ahli ilmu atau orang yang belajar, ya melayani saya untuk menyiapkan papan tulis dan mejanya, melayani jamaah untuk logistiknya dan sebagainya biar nyaman, keturunan mereka itu nanti akan ada yang alim. Itu Az-Zarnuji. Jadi tesisnya Az-Zarnuji, bukan tesisnya orang yang ribut saja. Tesisnya Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim itu bahwa orang yang suka melayani alim dan pelajar, para santri, itu anak-anak cucunya di kemudian hari akan ada yang muncul menjadi orang alim. Ya, terus nanti didebat, Ustadz, ini dunia sudah akhir, besok mau kiamat, kapan saya mau punya cucu, punya anak? Kayak panitia kiamat saja. Ya. Saya tidak terlalu setuju. Ada Ustadz itu terus bilang-bilang bahwa besok kiamat itu kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Rasulullah itu pernah ditanya kan, setiap hari Jumat itu Rasulullah itu gemeter, wajahnya pucat. Kenapa? Dikira kalau hari Jumat itu memang harinya hari kiamat. Tapi ketika ditanya, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan akan datangnya hari kiamat? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Sekelas Rasulullah. Lah kita jadi ustadz nakut-nakuti jamaah bilang, wih hati-hati, tahun dulu ya, tahun 1999 jam 9 bulan 9 di lantai 9 akan terjadi kiamat. Tidak jadi ya. Tahun 2021 ini kayaknya akan terjadi kiamat. Di sini sudah 2025. Nanti ada prediksi lagi akan ada kiamat 2030 ya. Tahun 2030 nanti akan ada kiamat. Ya pokoknya saya tidak mau yang begitu-gitu. Kan bukan panitia kita toh. Kalau yang repot mau kiamat kan paling ya malaikat Israfil dan malaikat Israel saja. Ya kita jangan terlalu repot ngurusi hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang membuat kita itu susah adalah mengurusi sesuatu yang tidak wajib kita urusi. Jangankan ngurusi kerjaannya Allah, ngurusi kerjaannya teman saja bikin pusing. Ya. Ngurusi kerjaannya tetangga beli kendaraan baru, terus kita pusing. Itu cicilan apa itu beli cash ya? Itu sudah pusing. Nah, apalagi ngurusi kiamat. Sudah, pokoknya ada pengorbanan, ada kesempatan, ada usia, ada biaya, pakai belajar. Wastibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin. Petunjuk guru, mursyid. Ya.
Nanti kalau kita mengingat-ingat ada namanya muallim, ada namanya mudarris, ada namanya mukri, ada namanya mursyid dan sebagainya. Itu tingkatan-tingkatan toh, tingkatan dalam guru. Nah, kita bahas di sini. Petunjuk guru dalam belajar itu meskipun kita disediakan teknologi, ada buku, baik buku yang digital maupun buku cetak, ada yang dari YouTube, ada yang dari apa namanya, dari voice note, macam-macam kita bisa belajar hari ini. Akan tetapi pentingnya punya guru. Paling Ustadz takut kalau tidak laku. Tidak, aman saya. Semakin tidak diundang saya semakin happy di rumah toh. Ya. Jadi bisa ngobrol dengan anak dan istri saya. Kalau kurang rezeki ya saya tinggal jualan saja. Gitu? Ya. Hal yang paling capek itu mengajar sebenarnya. Hal indah paling capek adalah mengajar. Mengajar itu high profit tapi high risk. Profitnya tinggi apa? Ilmunya bermanfaat, terus kemudian jariahnya banyak, tapi risikonya tinggi. Kalau kita mendengar apa namanya Ustadz Muhammadun ketika membaca kunut itu gemeter juga. Allahumma ja'alna hadinal muhdina. Ya Allah, jadikan saya ini orang yang mendapat petunjuk dan memberikan petunjuk. Wala taj'alna dhalina mudillina. Jangan sampai saya ini tersesat kemudian menyesatkan orang. Lah. Ya kalau potensi dapat petunjuk, dapat ilmu menunjukkan itu guru. Tapi yang sesat dan menyesatkan itu juga seorang guru. Nah, bagaimana, kan? Makanya kadang-kadang jadi guru itu penting, tapi ya kadang-kadang tidak penting. Seandainya kita ditakdirkan bukan menjadi seorang guru atau pendidik, ya alhamdulillah, cukup kita sebagai pendidik keluarga saja. Cukuplah kita jadi pendidik keluarga kita saja. Selebihnya kita bisa bekerja dengan baik. Nah, kalau guru terus kemudian transaksional dengan ilmunya, dihantam oleh ayat, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Kan tidak elok kalau seumpama keluar dari masjid isinya berapa soft tadi, kan lembaran itu katanya soft aja. Jadi kalau softnya berapa, isinya berapa, ini tidak lucu kalau begitu caranya. Ya seperti itulah kondisinya. Petunjuk guru, pentingnya ada seorang guru. Nanti kemarin kita ada membahas 4 syarat guru. Kalau melihat guru, syaratnya ada 4. Yang pertama kita melihat tentang masalah, kalau bisa lihat pertama usianya. Usianya itu secara mayoritas adalah 40 plus. Wa balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Ustadz Ali belum, mudah-mudahan nanti nyampe, kalau perlu lebih. Sekarang baru 37 saya, jadi masih perjalanannya panjang. Jadi kalau syarat pertama ini sebenarnya belum memenuhi. Yang kedua itu fi zuhdihi. Zuhudnya. Zuhud itu apa? Dia boleh kaya, dia boleh miskin, tetapi tidak boleh rakus. Ini tidak boleh rakus. Ada toh? Kalau orang miskin rakus kan memang masih wajar. Tapi orang kaya rakus itu kan tidak wajar. Koruptor itu kan kaya tapi rakus. Parah itu. Sudah kaya masih rakus. Kalau monyet berebut makanan dengan temannya, berebut apel dengan temannya, dia hanya bisa memegang berapa? Pegang berapa apel kalau monyet? Kan monyet tidak punya kantong. Iya, tidak bisa bawa tas kan kalau monyet. Nah, kalau monyet mau pegang apel, setidaknya dia hanya maksimal memegang 5. Satu tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kan kakinya bisa megang kan monyet tuh, gitu. Ekornya juga bisa pegang apel. Berarti dia hanya bisa memegang tapi manusia pinter. Ada tasnya, isinya bisa kalau ini 5 kilo. Nah, ada mobil baknya, mobil itunya, nanti isinya bisa berapa kintal. Macam-macam.
Nah ini, kalau nyari guru yang zuhud ditandai dia tidak rakus. Nabi itu tidak rakus. Punya menantu namanya Utsman bin Affan, tidak pernah aji mumpung, menantuku, mana rokoknya mertuamu? Tidak ada. Mana setoranmu kepada bapakmu? Tidak ada. Ya, memang kalau apa namanya Ustadz banyak syarat itu tanda tanya. Iya. Ya, dipertanyakan kezuhudannya, dipertanyakan keilmuannya gitu. Tapi Ustadz ngasih syarat boleh enggak? Kenapa? Karena jamaahnya kurang ajar, jadi dikasih syarat. Ya, berarti memang dua-duanya itu ditakdirkan oleh Allah untuk saling menyakiti. Gitu. Kan wujud seseorang itu ada yang satu disakiti, ada yang satu menyakiti. Tapi ada yang ditakdirkan dua-duanya menyakiti, tapi sedikit di antara mereka dua-duanya melayani. Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah itu dua-duanya itu yang level 3. Level Sayyidah Khadijah melayani Rasulullah, Rasulullah melayani Sayyidah Khadijah. Tapi jarang ketemu suami istri yang begitu itu. Yang ada suaminya nuntut disiapkan apa-apanya, nah istrinya nuntut nafkahnya juga seperti itu. Itu normalnya, saling menguji satu dengan yang lain. Tapi ya sedikit di antara mereka seperti siapa? Seperti Nabi Lut, Nabi Nuh, dan Fir'aun. Kalau Fir'aun menguji istrinya namanya Asiyah. Nabi Lut dan Nabi Nuh diuji oleh istrinya, gitu. Tapi kalau normalnya kayak kita ini ya ujian untuk istri, istri juga ujian untuk kita. Jadi jangan buru-buru menikah jika belum siap diuji. Atau kita jangan-jangan jadi bagian dari ujian. Ya. Tapi Ustadz, at-targhib fin nikah, motivasi dalam nikah. Kita ini anak muda Ustadz, harus ngegas untuk nikah. Ya silahkan. Ya, itu kan pilihan saja. Nah, guru, usianya, zuhudnya, yang nomor 3 waroknya. Warok kan dibagi menjadi 3. Yang haram ditinggal, yang makruh ditinggal, yang makruh ditinggal. Terus kemudian yang halal dikurangi. Loh, ini jarang dibahas toh. Ustadz, kalau saya sudah tidak ngerokok berarti saya warok? Belum. Ustadz, kalau saya sudah tidak melakukan dosa-dosa besar sudah warok? Belum. Warok itu levelnya adalah yang halal dikurangi. Sehari makannya 3 kali, cukup 2 kali. 1 kali makan itu seandainya bisa 1 porsi 1 piring, sekarang latihan makanannya lebih sedikit, setengah piring kah atau bagaimana? Ya kalau 1 hari 1 kali makan itu 1 porsi biasanya 100.000, kasih turunkan anggarannya. Mungkin diturunkan ke harga 25.000 atau ke 50.000, yang 50.000 disedekahkan. Itu artinya adalah mengurangi yang halal, ya ini. Ya, mengurangi yang halal. Yang halal saja dikurangi. Bukan terus dikurangi terus disimpan ditumpuk-tumpuk, terus mau beli apa-apa, bukan. Mengurangi yang halal kemudian disedekahkan. Jadi kalau kita lihat, mohon maaf pelan-pelan, kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang parlente itu biasanya muridnya tidak terlalu alim. Biasanya, ya ada 1-2. Kan kalau kita melihat yang tampilannya wah itu kan Imam Abu Hanifah memiliki murid yang keren-keren, tapi jarang. Kalau kita melihat apalagi namanya ulama besar yang punya murid keren-keren itu Syekh Abu Hasan As-Sadzili, tampilannya parlente tapi muridnya ada yang keren-keren. Tapi murid-murid yang keren itu biasanya dididik oleh seorang guru-guru yang warok. Gurunya benar-benar hidupnya memilih kehidupan yang mengurangi yang halal meskipun uangnya banyak, sehingga energi uangnya, energi asetnya dan sebagainya digunakan untuk kepentingan pembelajarannya. Nah ini kok jadi kemana-mana. Saya tadi pengennya membahas ini hanya sebentar saja, tapi ya tidak apa-apa. Yang nomor 6 itu adalah tentang masalah tulu zamanin, masa yang panjang. Tidak ada makanan yang sehat dan dia sifatnya
instan. Ayo, makanan apa yang instan terus dalam kategori ilmu gizi itu menyehatkan? Ayo, ngomong. Saya tinggal di Petarani, dekat Petarani itu seujung-ujungnya Petarani, dari ujung ke ujung. Itu kalau nyari makanan yang sehat sesuai gizi, yang benar-benar sesuai dengan gizi, no gluten, no minyak, apalagi no natrium dan sebagainya. Ketemu enggak? Itu kalau orang nongkrong yang tembus, kan saya di belakangnya di belakangnya Pengadilan Tinggi Agama. Saya tinggal di situ. Itu di seberangnya itu ada warung makan fast food ya. 24 jam. Raminya minta ampun itu. Iya. Itu kalau dilihat sehat apa tidak, itu gayanya minta ampun. Sudah begitu difoto-foto, padahal itu juga nyumbang ke Israel. Ya pikir sendirilah, kan ya memang penting. Makanan saja untuk sehat harus diolah dalam waktu yang panjang, apalagi keilmuan. Ya, ini pelan-pelan kita ngaji. Ustadz, saya itu mondokkan anak saya di tempat kita, disekolahkan di madrasah kita, biar jadi kayak kita. Pertanyaan saya gampang, sudah kelas berapa dia, Bu? Baru kelas 3 sanawiyah, Ustadz. Jauh. Saya hari ini seperti ini adalah yang membentuknya usianya perlu 37 tahun. Mondok saya dimulai dari usia 8 tahun. Saya lulus mondok di usia saya yang ke-22 tahun. Dan setelah 22 tahun itu melakukan perjalanan untuk mengajar dan belajar sampailah saya hari ini. Kalau tiba-tiba datang anaknya diantar ke pondok, diantar ke madrasah, terus kemudian diinginkan dia seperti ustadznya, itu belum mungkin. Seumpama kita piara ayamnya baru dipiara 3 hari, pengennya ayamnya sudah menjadi ayam yang besar, ya tidak bisa. Harus yang terakhir ini tulu zamanin. Coba tadi kalau kita baca dalam surat Al-Qiyamah tadi yang dibaca oleh Ustadz Muhammadun, sebenarnya saya tidak ingin ngomel-ngomel sih, ya. Tapi itu Rasulullah saja ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, jangan tergesa-gesa engkau untuk menggerakkan bibirmu menirukan malaikat Jibril ketika dibacakan Al-Quran. Nabi Muhammad cerdasnya kurang apa, bersihnya kurang apa, ditegur oleh Allah jangan buru-buru. Sekolah baru 1 hari kok terus kemudian alim, ya mohon maaf, tidak mungkin. Ya mungkin saja kalau dia Imam Al-Mahdi, ya Haji Darwis toh. Kalau Imam Mahdi kan belajarnya hanya semalam, itu ya, jadi belajarnya Imam Mahdi semalam. Tapi kalau Imam Mahdi munculnya di Makassar kan kayaknya tidak mungkin. Atau munculnya di Jawa kan juga tidak mungkin, karena baiatnya Imam Mahdi itu berada di Masjidil Haram. Dan sore hari saat Isya itu saja Imam Mahdi dikejar-kejar, dia belum sadar bahwa dia Al-Mahdi. Kok ini memproklamirkan diri sebagai Al-Mahdi? Itu ghairu mulaimin lil uqul, tidak masuk akal. Dah, ini ya. Syarat keilmuan kita, syarat belajar kita adalah yang 6 ini. Yang kedua, sebelum kita masuk ke dalam kitab Ihya Ulumuddin, kita mengingat ada namanya al-faraid wal wajibat. Kita garis ini ya, ada namanya al-faraid. Sesuatu yang difardukan oleh Allah, yaitu 5 rukun Islam. Ini kita perhatikan dulu. Nanti kalau ditabrak, saya membaca itu pernah ada jamaah itu ya kritis tapi ya baik. Datang ke rumah bilang, Ustadz kok ngajar tasawuf? Padahal Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa barang siapa belajar ilmu tasawuf di pagi hari, dia akan dungu di siang hari. Loh, lah ini. Saya tanya, kita dari mana? Alumni mana? Belajarnya sudah apa saja?
sholat itu rukunnya ada berapa? Tidak tahu Ustadz. Kalau begitu pulang dulu belajar sholat. Tidak usah belajar tasawuf dulu. Tasawuf itu level berikutnya. Ba'dal ilmul faraid wal wajibat. Al faraid itu 5 rukun Islam, ini dikuasai betul-betul. Meskipun yang nomor 1 dan yang nomor 5, yang namanya haji dan syahadat, kita ingat toh, ini hanya 1 kali seumur hidup. Syarat masuk Islam syahadatnya setiap hari apa 1 kali? Seumur. Haji, wajib haji berapa kali? 1 kali seumur. Wajib haji itu 1 kali seumur hidup. Kalau terlalu sering bikin Mekah penuh saja. Kasihan yang lain yang belum berangkat. Kasih kesempatan yang lain. Nah, kecuali memang diberikan fadl oleh Allah toh. Jadi memang ada amaliyah-amaliyah khusus orang-orang solih yang itu setiap tahun melakukan ibadah haji. Tapi kalau ibadah haji hanya mau foto di depan Green Zamzam atau foto di depan Ka'bah itu ya saya tidak setuju lah. Ya, tidak setuju kalau yang seperti itu. Apalagi kalau dijual. Lihat saya setiap tahun haji, mari ikut saya, daftar haji plus harga sekian. Wah, sudah tidak setuju lagi saya. Ya, kita kan tidak setuju, belum pernah berangkat Ustadz. Kalau dapat uangnya kan pasti setuju. Ya, uangnya saya setuju, tapi prakteknya saya tidak setuju. Nah, sebagai mu'alim kan harus tegas kita bahwa praktek-praktek yang seperti itu ya baik, tapi harus mikir betul-betul. Kira-kira saya ke sana ini niatnya nganter orang haji, orang umroh, atau saya ke sana ini karena sisanya, selisih harga tiket, selisih harga visa, selisih harga handling. Kalau biasa bilang kan LE-nya itu, long arrangement-nya itu kan. Jangan dibilang saya tidak tahu ya. Saya pernah jadi karyawan travel kok. Jadi saya tahu. Saya nasihati bos saya sampai pusing itu. Jadi akhirnya beberapa bos saya itu harus bangkrut, itu salah satunya begitu. Karena memang ya ini haji 1 kali seumur hidup. Tapi kita butuh ya pengurus-pengurus haji, pengurus-pengurus umroh yang jujur, itu kita butuh. Kita apresiasi. Siapapun yang bergerak di situ, yang penting tetap istiqomah untuk jadi orang baik. Ustadz, hari ini memang saya transaksional, ujung-ujungnya memang saya cari selisihnya. Tidak apa-apa, sambil cari selisih doa sama Allah. Ya Allah, berikan saya kekuatan, bukan hanya fokus kepada selisihnya, tapi melayani jamaah dengan ikhlas terus begitu. Nanti akan jadi. Karena di ayat ke-28 di dalam surat Al-Hajj ayat 27-nya kan wa'adzim finnas itu, suruh ngajak untuk haji dan umroh. Nah, terus yang ayat ke-28 itu wa fiha manafi'un linnas, dan di dalam ibadah haji dan umroh itu ada manfaat-manfaat atau faidah-faidah yang bisa diambil oleh manusia. Salah satunya adalah keuntungan handling. Nah, gitu ya. Terus, nah kan tidak berhenti-berhenti ngomongnya. 1, 5. Terus kemudian ada yang nomor 3 dan nomor 4, ini ibadah 1 kali 1 tahun. Apa itu? Puasa Ramadan. Dan dia membayar zakat, atau dibalik, zakat dulu atau puasa Ramadannya dulu. Zakat setiap hari kah? Hah? Zakat fitrah setiap hari? Tidak. Puasa Ramadan setiap hari? 1 kalon 1 kali. Puasa Ramadan berarti puasa hanya di bulan Ramadan saja. Zakat fitrah juga dikeluarkan di ujungnya bulan Ramadan. Kalau dia zakat mal dikeluarkan 1 tahun semenjak dia memiliki atau memulai mengumpulkan hartanya tersebut. Kan begitu haulnya. Kan ada tanya tadi, Ustadz, apakah zakat mal harus dikeluarkan di bulan Ramadan? Tidak. Ya minimal kalau bulan Ramadan ngingetnya gampang. Kalau zakat infak ya dikeluarkan setiap hari boleh. Ini kan kotak amal masjid itu bukan sedekah ya. Itu namanya, kalau dalam kajian fikih itu namanya infak yang sifatnya fardu kifayah, mendekati pahala zakat. Ya. Kenapa kok infak yang fardu kifayah?
Fardu kifayah itu jika dikerjakan ada orang ngisi kotak amal masjid, yang lain tidak dosa satu kampung. Tapi seandainya kotak amal ini tidak diisi sama sekali, itu dosa satu kampung. Masjidnya tidak jalan, tidak ada yang bayar listrik, tidak ada yang bayar air, tidak ada yang bisa untuk biaya bersih-bersih dan sebagainya. Ini namanya al-mu'nah fil khair. Biaya dalam kebaikan disebut dengan nafkah yang fardu kifayah. Kita lanjutkan. Nah, baru yang nomor 2 ini loh, yang ibadahnya harian, sholat. Kalau sholatnya sudah baik, ini 5 kali 1 hari. Kita kotai dulu. Ini namanya al-faraid. Makanya disebut dengan al-fardu. Usolli. Bagaimana? Usolli. Kalau sholat subuh niatnya bagaimana? Usolli. Nah, Fardo itu artinya fardu, wajib dijaga, al-faraid. Kalau zuhur usolli fardu. Ustaz, panas sekali otakku. Enggak apa-apa, pokoknya terus gas. Terlanjur ini. Jadi rukun Islam yang 5 kita wajib memperhatikan yang ini. Kalau ini belum baik, menabrak masuk ke wilayah tasawuf, pasti error. Error pasti. Bahas ilmu tasawuf, sholatnya belum baik, pasti error. Dikatakan oleh Asy-Syafi'i itu kan, faman tafaqqaha wala tazahada qad tafassaqo. Orang ahli fikih tetapi tidak zuhud, tidak belajar ilmu akhlak, dia akan nakal. Banyak orang pinter nakal. Kenapa? Karena tidak belajar ilmu akhlak, belajar ilmu zuhud. Nah, ilmu zuhud, ilmu akhlak itu sebenarnya istilahnya tasawuf, tazkiyah kalau bahasa modernnya. Bahasanya sebelah kan, kalau orang sini ngomongnya tasawuf, kalau orang sebelah ngomongnya tazkiyah. Sofa dengan zaka fi maknan ay mutarodifan, dia itu mirip maknanya. Sofa jernih, zaka suci. Jernih dan suci mirip, sama. Bilang tazkiyatun nafsi, yang satu tasawuf. Nanti didebat lagi, beda Ustaz. Memang susah bicara dengan orang yang selalu bilang, karena dia mencari perbedaan bukan mencari persamaan. Ya, ini ya. Terus kemudian di sini al-wajibat. Al-wajibat, sesuatu yang wajib. Al-wajibat itu ada 1, 2, 3. 1, kewajiban kepada orang tua, ini yang paling tinggi. Yang kedua, kewajiban kepada pasangan hidup. Yang ketiga, kewajiban kepada anak. Meringkas kitab Ihya dari awal sampai akhir sebelum masuk di pertengahan ini. Kewajiban kepada orang tua 1, 2, 3. Yang pertama hormat. Yang kedua nafkah kalau lemah. Yang ketiga doa. Kalau sudah tiada maupun masih ada atau tidak ada, 3-tiganya. Kalau sudah wafat kan hormat dengan nafkah sudah tidak, sisa doanya saja. Pasangan ada 3. Yang pertama adalah nafkah. Loh kok nafkah Ustaz? Iya, Qur'annya bilang liyung fikdu sa'atin min sa'atih. Imannya perempuan itu tergantung uang belanjanya. Ya Allah yang bilang kan, liyung fikdu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atah. Kalau tidak terima ya silahkan saya bacakan gitu. Sengalim-ngalimnya perempuan itu kalau nafkahnya kurang gelisah. Sayyidah Fatimah yang dididik langsung oleh Rasulullah, ketika dia mengalami kesulitan, dia ngobrol, dia mengadu kepada ayahnya, wahai ayah, tolong Ali bin Abi Thalib itu dikasih tahu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang ngomong siapa? Fatimah. Ngomongnya kepada siapa? Rasulullah, ayahnya. Suaminya kelasnya Ali bin Abi Thalib. Apalagi kalau kita memang kalau kurang nafkah itu iman ya dipertaruhkan.
Pasangan yang pertama nafkah, dua pendidikan. Nah, pendidikan yang nomor dua, wajib dididik istri itu. Khuliqat min dil'in, perempuan tercipta dari rusuk. Ya, apa namanya? Wa in taroktaha, apabila engkau meninggalkannya, taroktaha wijajan. Kalau engkau biarkan dia tidak dididik, bengkok itu. Wa in qahartaka, jika engkau paksa, kasartaha. Kalau engkau paksa, patah. Kan? Berarti mendidik perempuan syaratnya bagaimana Ustadz? Syaratnya ya ini, dia ya sehat akalnya. Kalau istrinya tidak sehat akalnya tidak bisa dididik, kan gitu ya. Terus ada motivasi, lemah lembut. Hari ini dididik, besok tidak lagi, ya, besok dididik lagi, besok diulang sampai waktu yang panjang. Kadang-kadang kalau kita bercerita tentang keluarga itu, istri saya, gitu kan, background pendidikannya berbeda. Kadang-kadang dia sering bicara sama saya itu memahami ucapanmu itu, saya catat betul, itu ucapanmu itu menyakitkan saya 2 tahun yang lalu. Tapi hari ini baru paham bahwa ucapanmu itu adalah pendidikan untukku. Ya Allah, kenapa antara ilmu dan hidayah, ilmu dan pemahaman itu jaraknya, ilmu dan pemahaman itu 2 tahun dalam satu kasus. Jangan-jangan kita juga begitu. Dapat kaidah-kaidah hidup, terus kemudian kita memahami tentang kaidah itu perlu waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan setelah tua kita baru paham. Oh ya Allah, ternyata ilmu dulu itu adalah yang saya dapatkan itu baru saya pahami hari ini. Pasangan, ini pokoknya padat ilmunya ya, sampai jam 5, masih kurang, masih lama. Nafkah, pendidikan, yang nomor terakhir itu adalah pendampingan. Istri harus ditemani, kemana-mana ditemani, makanya penting kalau istri keluar harus dibarengi dengan mahramnya. Kapan tidak dibarengi dengan mahramnya itu error untuk dia juga error untuk orang lain. Mungkin dia kuat tapi orang lain tidak kuat. Selalu ada kesempatan dalam kesempitan, gitu? Ya, seperti itu. Bahkan kalau kita mengkaji lebih dalam, seorang suami dan istri yang kebersamaannya itu kurang dari 1/3 waktu hidupnya, dia berpotensi akrabnya kurang. 1/3 waktu hidup itu kan kalau sehari berarti 8 jam. Suami istri yang tidak duduk bersama atau tinggal di rumah secara bersama kurang dari 8 jam, itu bisa jadi akan gampang salah paham, gampang tidak saling memahami, dan segala macam halnya. Ini penting ibadahnya perempuan itu lebih baik di rumah. Ustadz, saya sudah tidak punya suami, saya ibadah di masjid, monggo, yang penting tidak bikin fitnah. Ustadz, saya pergi ke masjid tapi sama-sama dengan suami saya, monggo, boleh, karena perginya ke masjid bersama dengan mahramnya, monggo, silahkan, tidak ada masalah. Nanti jangan didebat, nah ini mendiskriminasi wanita, tidak. Anak, kalau kewajibannya lebih banyak 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 1, nama yang baik, wajib ngasih nama yang baik, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau apa, pokoknya namanya mengandung doa. Yang kedua, nafkah yang halal, sama nafkah. Memang jadi laki-laki itu berat. Masih kecil dimarahi orang tuanya, besar dimarahi istrinya, mati dimarahi malaikat, katanya begitu. Ya katanya, atau katanya video-video pendek itu. Memang jadi laki-laki itu berat. Ini kayak jamaahnya kan banyak laki-laki. Berani laki-laki ya memang siap dimarahi. Nah, ini masalah nafkah. Orang tua kalau lemah wajib nafkah. Istri wajib nafkah. Anak wajib nafkah. Siapa? Ya bapak yang ngurusi. Ya itu dia. Jadi laki-laki ya bangga, ya susah juga. Dan nanti kalau di akhirat yang ditanya masalah keluarga itu juga suami, gitu. Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu kan laki-laki itu. Ya benar juga video-video pendek yang muncul-muncul di beranda itu, reels itu ya. Kadang-kadang benar tapi ya salahnya banyak ya, kadang-kadang. Nah, setelah nafkah apa? Pendidikan. Pendidikan ini wajib dari seorang orang tua. Pendidikan, terutama ayah. Setelah pendidikan apa? PR yang terakhir, menikahkan.
Kewajiban orang tuanya adalah menikahkan. Rata-rata kalau dia dalam kondisi yang normal, usia 45, 50, seorang ayah akan sudah melakukan kewajiban ini. Sudah memberi nama yang baik, memberi nafkah yang halal, pendidikan yang cukup, dia menikahkan. Nah, kalau orang usianya 50 plus, 45 plus, dia sudah selesai mengurusi anak-anaknya, masuk di ranah tasawuf, nyaman pokoknya. Ya. Jadi tidak ada namanya ala ikut dunia, kewajiban-kewajiban yang sifatnya duniawi. Dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi hal untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.